Turki identik dengan kebab, pantai all-inclusive, dan pasar ramai. Tapi tahukah kamu, Bosporus di sana adalah sungai dua tingkat? Ya, air di sana mengalir dua arah. Air tawar ringan dari Laut Hitam ke Laut Marmara, dan di bawahnya air asin berat dari Mediterania mengalir berlawanan. Kapten kapal memperhitungkan kedua arus ini. Penyelam bilang, di kedalaman arusnya berbalik arah, seperti berenang melawan angin. Ilmuwan bertahun-tahun mengukur arus ini. Struktur ganda ini memengaruhi segalanya, oksigen air, migrasi ikan, bahkan arkeologi. Arus dasar laut menimbun atau membersihkan temuan kuno. Badai di permukaan pun bisa berbeda dari kondisi di dasar laut. Di Kapadocia, Turki, terdapat kota bawah tanah Derinkuyu, labirin aula dan koridornya mencapai kedalaman 60 meter. Kota ini mampu menampung hingga 20.000 orang, lengkap dengan ternak, pemeras anggur, dapur, sekolah, dan kapel. Setiap tingkat ditutup pintu batu bundar besar yang digulirkan dari dalam seperti sumbat. Poros vertikal menyediakan udara dan air, sehingga mereka bisa bersembunyi dari musuh berminggu-minggu. Ini bukan fiksi, semua ini benar-benar digali dari batuan vulkanik lunak. Ada lorong sempit, sumur ventilasi, ruang makan umum, ceruk perapian, dan cerobong asap. Arkeolog menduga lapisan awal dibangun bangsa Frigia kuno. Kemudian, umat Kristen awal bersembunyi di sini dari serangan. Tata letaknya menunjukkan sistem yang matang, dengan pos jaga, jebakan penyerang, dan pintu keluar darurat. Semuanya seperti benteng sungguhan. Bandara Istanbul baru kini jadi persimpangan dunia. Turkish Airlines membangun hub raksasa setelah pindah dari Ataturk. Landasan ditambah, transfer dipercepat. Rute disusun agar penerbangan ke Asia atau Afrika lebih cepat lewat Istanbul. Lalu lintas penumpang kini lampaui 100 juta per tahun. Ini salah satu bandara internasional tersibuk di dunia. Penumpang menikmati lebih banyak penerbangan langsung, koneksi mudah. Bagi negara, ini berarti turis, uang, dan pekerjaan. Ada juga kekurangannya, kebisingan, macet, dan hutan ditebang. Namun, untuk logistik, hasilnya jelas. Istanbul jadi hub transportasi utama regional. Orang asing di Turki terkejut. Betapa cepat orang tak dikenal menjadi akrab. Anda ditawari teh di toko walau tak belanja, tetangga bus pinjamkan senter, atau diajak makan malam keluarga oleh pemilik penginapan. Ini biasa, bahkan di kota besar. Kejutan kedua, teknologi hidup berdampingan dengan peradaban kuno. Pembayaran nirsentuh bekerja di pasar diiringi azan. Jalan tol modern melewati tembok Romawi dan rumah kayu di Bosporus. Kombinasi ini membuat Turki mudah dipahami pengunjung. Masa lalu tidak tersembunyi di museum, namun hidup berdampingan. Dalam sehari, Anda bisa melihat masjid abad ke-16, kantor startup, dan situs arkeologi, tanpa kehilangan ritme kota metropolitan. Inflasi Turki bagai wahana, harga melonjak, lira jatuh. Bank sentral lalu ketatkan kebijakan, coba redakan ekonomi. Toko ganti label harga lebih cepat dari pembeli membacanya. Turis kadang anggap murah. Bisnis lokal terus berjuang, hitung ulang impor, negosiasi pemasok, tahan karyawan, jaga kualitas. Warga belajar hidup dua realitas, harga hari ini, dan bulan depan berbeda. Muncul strategi, simpan uang di dolar euro, beli kebutuhan lebih awal, cari diskon, rencanakan pengeluaran singkat. Paradoksnya, walau guncang ekonomi tumbuh berkat pariwisata dan jasa kuat. Namun, gejolak terasa di tiap dompet. Kucing jalanan di Istanbul bukan masalah tapi bagian hidup kota. Warga memberi makan di depan rumah. Relawan sediakan rumah kucing. Pemerintah dukung vaksinasi dan sterilisasi. Penangkapan massal tidak dilakukan. Kucing bisa tidur di etalase butik mahal, barista akan beri susu. Tak ada yang heran. Persahabatan kota dan kucing ini difilmkan dalam dokumenter Kedi. Film itu jadi hit. Turis sungguh datang melihat kucing. Pesisir dan area lama hidup bersimbiosis dengan mereka. Merawat kucing adalah budaya lokal. Aturan ringan, saling bantu, dan hormat pada tetangga kecil jadi bagian kota. Orang Turki adalah peminum teh terbanyak di dunia per kapita. Dari perkebunan teh Laut Hitam di Rize hingga cangkir kecil di kantor, salon, pelabuhan, dan pasar, teh adalah bahan bakar harian dan pelumas sosial. Di perkotaan, penjual teh berkeliling dengan nampan antara toko dan bengkel. Pembicaraan dimulai bukan dengan harga, melainkan tawaran teh. Kopi juga disukai, tetapi teh yang menyatukan orang asing, melunakkan tawar-menawar, dan mengubah jeda 5 menit menjadi ritual. Bahkan di stasiun kereta, samovar selalu tersedia. Tanpa teh, transaksi terasa belum lengkap, perjalanan terasa lebih panjang, dan hari terasa hampa. Di sini, minuman ini adalah cara untuk bersama, bukan hanya kebiasaan.
Hagia Sophia telah menjadi katedral Bizantium, Masjid Ottoman, dan Museum Republik selama 1.500 tahun. Pada 2020, ia kembali jadi masjid aktif. Mosaik Kristen ditutup hanya saat sholat. Selain itu, kuil ini terbuka untuk pengunjung. Perdebatan masih terus. Beberapa melihatnya sebagai keadilan dan hak negara memutuskan sendiri. Lainnya melihatnya pukulan bagi ide museum sebagai ruang budaya global. Bagaimanapun, ini simbol keseimbangan tradisi dan pariwisata global, menjaga kesucian bagi penganut, menyambut tamu, dan menjaga martabat di dalam negeri. Göbekli Tepe di Turki Tenggara mengubah pandangan masa lalu. 12.000 tahun lalu, pilar batu T besar berukir hewan didirikan di sana. Ini jauh sebelum keramik, roda, atau pertanian. Artinya, ritual dan kuil besar muncul sebelum kota. Karahan tepe yang ditemukan tak jauh menunjukkan bahwa ini bukan keajaiban tunggal, melainkan jaringan tempat suci kuno. Penggalian menemukan pilar pusat dominan, jejak atap, dan parit air. Bahkan ada patung manusia langka di dinding, padahal biasanya hanya hewan yang digambar. Ini menyeratkan peran manusia dalam ritual. Para ilmuwan berdebat, apakah itu pertemuan musiman pemburu atau awal permukiman? Namun mereka sepakat, ini tak bisa dibangun tanpa koordinasi kelompok besar dan surplus makanan. Jadi, iman dan perayaan menyatukan komunitas terpisah menjadi masyarakat kompleks pertama. Kapadokia, dengan lanskap Marsnya, tiap pagi jadi taman hiburan terbang. Ratusan balon udara naik hampir setiap pagi selama musimnya. Tempat ini terkenal akan penerbangan massal yang aman. Angin stabil, rute teruji, lisensi ketat, dan pembatalan jelas jika ada risiko badai kecil. Pemula sering memilih penerbangan pertama di sini. Mereka lalu kembali bersama teman. Di balik gambar indah, ada disiplin nyata. Tim darat memantau lintasan, pilot menjaga jarak dan ketinggian. Jadi, insiden serius sangat rendah, meski ratusan ribu jam terbang. Pemandangan alien terasa bukan menakutkan, melainkan petualangan yang bisa diakses. Itu dia 10 fakta tentang Turki. Jika tahu hal baru, berikan like dan subscribe. Jangan lewatkan episode negara menarik berikutnya. Sampai jumpa.